Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Xiaoyan juga tersenyum saat melihat reaksi dokter peri kecil. Setelah itu dia tampak teringat sesuatu dan tanpa sadar dan batuk kering. Dia berkata terbata-bata, "Untuk menggunakan segel ini, Anda harus melepaskan pakaian Anda," ucap Xiaoyan. Kata-kata Xiaoyan baru saja terdengar ketika wajah cantik dokter peri kecil tiba-tiba berubah menjadi panas membara. Dia menoleh ke satu sisi dan tidak berani melihat Xiaoyan. Xiaoyan agak malu ketika dia ditatap dengan cara ini. Dia segera menebalkan kulit wajahnya saat dia berkata, "Ini memang perlu untuk segelnya," ucap Xiaoyan. Kemerahan cerah di wajah dokter peri kecil sangat berkurang saat dia melihat sikap malu Xiaoyan. Setelah itu tangannya yang halus bergerak dan pakaiannya jatuh dengan tenang. Segera tubuh telanjang seperti suet yang indah muncul di depan Xiaoyan, menyebabkan pernapasan seseorang tanpa sadar menjadi sedikit lebih berat. Xiaoyan dengan keras mengatupkan giginya. Setelah itu, dia dengan paksa mengalihkan pandangannya dan menarik nafasnya dalam-dalam. Setelah melihat Xiaoyan, rasa malu dan kecemasan di dalam hati dokter peri kecil menjadi lebih redup dan tanpa dia sadari. Dia perlahan berbaring saat dia diberitahu dan dengan lembut menutup mata cantiknya. Sudut mata Xiaoyan melihat dokter peri kecil itu berbaring. Dia sekali lagi menarik nafas dalam-dalam beberapa kali dan membuat dirinya benar-benar tenang. Setelah itu, dia perlahan mengulurkan jarinya. Gumpalan api hijau giok samar-samar terlihat di ujung jarinya. "Ini mungkin sedikit menyakitkan, tetapi akan berhasil jika kamu menahannya," ucap Xiaoyan. Erangan teredam rendah keluar dari mulut dokter peri kecil saat asap putih naik. Titik hijau samar muncul di tempat jari Xiaoyan mendarat. Xiaoyan menahan kenyamanan yang ditimbulkan oleh sensasi lembut saat jarinya perlahan berguling sesuai dengan rute segel api langit. Kabut putih sekali lagi naik saat jari Xiaoyan bergerak. Bekas luka api hijau samar perlahan muncul di tubuh dokter peri kecil yang sempurna seperti karya seni. Bekas luka api berwarna hijau tambahan ini tidak hanya menyebabkan cacat sekecil apapun muncul pada tubuh indah ini, tetapi malah memberinya perasaan seksi tambahan. Ekspresi Xiaoyan menjadi semakin serius mengikuti gerakan jarinya. Pada saat ini, dia perlu mengontrol nyala api di ujung jarinya pada suhu yang sangat tepat, sehingga dia bisa menyelesaikan segel dan tidak menyebabkan nyala api menyakiti dokter peri kecil. Jari Xiaoyan seperti kuas cat yang dengan lembut bergeser di sekitar tubuh dokter peri kecil. Karena banyak bekas luka api berwarna hijau yang samar ini muncul di tubuhnya, dokter peri kecil telah terbiasa dengan rasa sakit yang membakar. Perasaan aneh perlahan menyebar dari lubuk hatinya. Perasaan ini menyebabkan dia merasa sangat nyaman. Namun, pengekangan samar seorang wanita menyebabkan dia mengatupkan giginya dengan erat dan tidak membiarkan erangan keluar. Di bawah kebuntuan semacam ini, warna merah cerah dengan tenang muncul di kulit putih gioknya. Sekilas itu tampak seperti mimpi dan menakjubkan. Pada saat ini mata Xiaoyan mengamati hidungnya dan hidungnya mengamati hatinya. Pikirannya benar-benar terfokus sementara tangannya mengikuti segel yang menggambar di pikirannya dan bergerak perlahan membuat sketsa sesuatu. Xiaoyan, segel api memancarkan benang kedalaman secara bertahap muncul di tubuh dokter peri kecil. Mungkin itu karena metode penyegelan akan segera terbentuk. Tetapi gas beracun yang menyebar dari tubuh dokter peri kecil menjadi jauh lebih cepat dan lebih ganas. Namun beruntung Xiaoyan memiliki perlindungan dari api surgawi. Kabut racun benar-benar diuapkan oleh suhu api surgawi yang sangat tinggi. Tatapan serius di mata Xiaoyan menjadi lebih padat. Dia tampaknya telah merasakan perubahan gas beracun di dalam tubuh dokter peri kecil. Dan kecepatan di mana jarinya bergerak juga meningkat. Banyak jejak luka api berwarna hijau menutupi seluruh tubuh dokter peri kecil secara bertahap. Dengan gerakan tangan Xiaoyan yang lebih cepat, perasaan aneh di dalam tubuh dokter peri kecil menjadi lebih terkonsentrasi. Rasa sakit yang membakar samar sepertinya telah berubah menjadi kenikmatan yang tidak biasa pada saat ini. Pada akhirnya, dokter peri kecil tidak dapat menahannya lebih lama lagi.
Erangan mati rasa dan malas diam-diam keluar dari mulut kecilnya. Tubuh Xiaoyan bergetar hebat di bawah erangan. Giginya menggigit ujung lidahnya dengan sekuat tenaga, menggunakan rasa sakit untuk menekan api jahat yang tiba-tiba naik ke dalam tubuhnya. Dia tersenyum pahit dan berkata, "Tolong, jika Anda tidak ingin kesadaran Anda dikorosi oleh gas beracun, tolong tahan sedikit lagi, jangan ganggu aku." Wajah cantik dokter peri kecil sekali lagi menjadi panas membara ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia tampak seperti apel merah cerah, tidak peduli seberapa dingin dan acuh tak acuh dia biasanya. Ekspresinya saat ini tidak berbeda dengan gadis biasa. Xiaoyan juga menghela nafas lega saat mendengar dokter peri kecil menjadi diam. Dia buru-buru memfokuskan perhatiannya dan terus membuat pola segel. Dengan pembentukan segel secara bertahap, kabut racun ungu keabu-abuan yang melonjak keluar dari tubuh dokter peri kecil menjadi lebih tebal. Pada akhirnya, hampir setiap kabut racun yang melonjak dengan keras menerkam tubuh Xiaoyan. Setelah itu gelombang asap putih dan suara akan meletus saat bersentuhan dengan api hijau giok. Pada saat ini Xiaoyan mulai merasa seperti dia tidak akan dapat bertahan lebih lama lagi, meskipun api surgawi melindungi tubuhnya. Kekuatan korosif dari gas beracun benar-benar terlalu menakutkan. Selain itu, jumlahnya tidak terbatas, seolah-olah itu tidak akan pernah habis. Oleh karena itu, api surgawi di tubuh Xiaoyan mulai melemah secara bertahap dalam menghadapi pertempuran seperti itu. Meskipun Dao Qi di dalam tubuhnya terus bersirkulasi dan menggerakkan nyala api, ia masih kesulitan mengikutinya karena kelelahan. Kabut putih melingkar dan naik di depan Xiaoyan menutupi wajahnya yang sangat serius. Dia tahu bahwa ini adalah pembalasan dari tubuh racun yang menyedihkan dari dokter peri kecil yang berusaha mencegahnya dari menyelesaikan pola segel. Xiaoyan dengan jelas mengerti bahwa jika dia tidak menyelesaikan segel pada saat ini, kemungkinan dokter peri kecil akan mengikuti jejak mereka yang telah memiliki tubuh racun yang menyedihkan di hadapannya ini. Ekspresi kejam melintas di mata Xiaoyan saat gerakan jarinya tiba-tiba dipercepat lagi. Banyak pola segel api berwarna hijau terbentuk dengan cepat di bawah jarinya. Setelah itu, banyak bayangan mulai muncul. Kemudian jarinya berhenti tiba-tiba dan dia mengangguk dengan berat. Pola segel api diam-diam ditarik dan formasi segel sempurna terbentuk. Gumpalan bau yang sangat samar menerobos penghalang api surgawi dan diam-diam memasuki hidung Xiaoyan begitu formasi segel selesai. Bau busuk baru saja muncul saat dirasakan oleh Xiaoyan. Ekspresinya segera berubah. Keraguan melintas di matanya sebelum dia berhenti memikirkan uap racun yang masuk ke tubuhnya. Api hijau giok di tangannya tiba-tiba melonjak sebelum mendarat dengan lembut di perut halus dan rata dokter peri kecil. Perut yang bahkan tidak mengandung sedikit lemak. Titik ini adalah pusat formasi segel. Selama dia menuangkan energi ke tempat ini, dia akan bisa mengaktifkan segelnya. Energi panas yang kuat mengikuti tangan Xiaoyan dan melonjak keluar. Itu langsung berubah menjadi garis energi yang bergerak di sepanjang bekas luka api yang berkelok-kelok di sekitar. Pada saat ini, diagram formasi pada dokter peri kecil tampaknya telah diaktifkan karena memancarkan kilau. Segel api langit. Langit membentuk-bentuk, api membentuk roh. Segel, ucap Xiaoyan. Teriakan tiba-tiba keluar dari mulut Xiaoyan. Segera cahaya di sekitar tempat tangan Xiaoyan berada menjadi sangat terang. Hampir seperti menyadari bahwa segel akan segera selesai. Tubuh racun yang menyedihkan menjadi gila. Uap beracun yang sangat kental mengalir keluar dari pori-pori di seluruh tubuh dokter peri kecil. Gas beracun keruh berhasil menerobos pertahanan Xiaoyan, meskipun dia menggunakan api surgawi untuk melindungi tubuhnya. Gas beracun segera memasuki tubuhnya melalui semua pori-porinya. Ekspresi Xiaoyan menjadi jauh lebih redup saat gas beracun masuk ke dalam tubuhnya. Namun dia masih mengatupkan giginya dan tiba-tiba menarik tangannya. Cahaya kuat melemah dan banyak pola api di permukaan tubuh dokter peri kecil secara bertahap menghilang. Muncul seolah-olah mereka telah bergabung dengan tubuh dokter peri kecil. Gas racun di dalam tubuh dokter peri kecil berhenti merembes keluar saat pola formasi api menghilang. Kulit di tubuhnya berangsur-angsur kembali ke warna normalnya. Tubuh racun yang menyedihkan yang akan meletus sekali lagi telah disegel. Dokter peri kecil tiba-tiba membuka matanya begitu tubuh racun yang menyedihkan disegel.
Dia membuka mulut kecilnya dan kekuatan isap melonjak keluar. Kabut racun yang menyelimuti ruangan segera mulai berfluktuasi. Setelah itu berubah menjadi naga udara raksasa yang ditelan oleh dokter peri kecil. Ekspresi aneh segera muncul di wajahnya setelah benang terakhir racun diserap ke dalam tubuhnya. Kilatan berkedip jauh di dalam matanya. Tanpa dia sadari, aura dokter peri kecil dengan cepat menjadi lebih kuat dan tampak seolah-olah dia telah meminum tonik. Dalam beberapa menit, dia menembus level bintang 4 dan maju ke level 5 bintang Douzong. Jika elit biasa Douzong melihat kecepatan ini, kemungkinan orang itu akan benar-benar tercengang. Letusan tubuh racun yang menyedihkan kali ini tidak hanya gagal mengendalikan dokter peri kecil, tetapi malah membiarkan kekuatannya meningkat secara signifikan. Benar sekali, masalah dan berkah muncul bersamaan. Akhir ceritanya di luar dugaan siapapun. Setelah itu dokter peri kecil dengan lembut menghela nafas lega saat dia merasakan tubuh internalnya secara bertahap menjadi tenang. Setelah itu dia dengan tergesa-gesa memakai pakaiannya. Dia dengan cepat menutupi tubuhnya yang sempurna. Hanya setelah melakukan semua ini, dia menoleh dan menemukan Xiaoyan telah pingsan di tempat tidur. Wajah cantiknya menjadi cemas saat dia buru-buru mengangkatnya, dan dia melihat wajah Xiaoyan ditutupi oleh gas beracun keabu-abuan. Apakah racun telah menyerang tubuhnya? Dokter peri kecil menghela nafas lega ketika dia menyadari apa yang terjadi pada Xiaoyan. Dia ragu-ragu sejenak sebelum kemerahan cerah yang bergerak muncul di wajahnya. Dia menundukkan kepalanya sedikit dan mulut kecilnya dengan lembut tercetak di bibir Xiaoyan. Benang gas keabu-abuan secara bertahap melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan. Gas mengalir di antara mulut mereka, dipindahkan kembali ke tubuh dokter peri kecil. Ruangan kecil yang tenang memancarkan sedikit perasaan musim semi di udara. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan jangan lupa nantikan cerita selanjutnya.